Bani Umat. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, salam semangat. Ya, masih semangat semua? Masih. Gimana keadaan kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Ada yang nggak bahagia di sini? Tidak. Ada yang pura-pura bahagia? Tidak. Oke, untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Coba dan dipimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silahkan duduk semua. Nah, gimana hari ini udah siap mengikuti pelajaran? Sebelum ibu mulai, ada yang nggak masuk hari ini? Tidak. Tidak. Nihil ya? Semuanya hadir. Ya. Oke, bagus. Berarti semuanya hadir ya? Nihil. Nah, sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, kemarin kita sudah belajar minggu lalu. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Apa? Coding. Lagi satu apa? Kecerdasan artifisial. Ya, kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat nggak apa contoh dari kecerdasan artifisial? Ya. Ya, ChatGPT. ChatGPT. Yang lain? Saya. Gemini. Canva AI. Apa? Google Maps. Lagi? Siri. Apa? Siri. Lagi? Face aplikasi. Meta AI. Lagi? Canva AI. Canva AI ya. Kalian semua sudah pernah menggunakan itu? Ya. Jadi sekarang di WA pun ada Meta AI. Jadi kita bisa bertanya apapun di sana ya. Tapi jangan disalahgunakan ya. Oke, kemarin karena kita sudah belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Jadi sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu berpikir komputasional dan literasi digital ya. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu berpikir komputasional? Berpikir dengan cara komputer. Berpikir dengan cara komputer? Berpikir secara logis. Berpikir secara logis? Proses berpikir secara Sistematis? berpikir secara logika. Logika? Ada lagi yang lain? Sedikit lagi? Ada lagi? Ya? Cara penyelesaian masalah dengan cara efektif. Ya, jadi benar sekali jawaban kalian tadi. Berpikir komputasional itu sama dengan bagaimana cara kita memecahkan suatu masalah. Jadi masalah yang rumit kita pecahkan menjadi masalah yang lebih sederhana. Ya. Jadi proses menguraikan masalah yang rumit menjadi komponen yang lebih sederhana. Lalu kita bisa mengidentifikasikan tren, lalu merumuskan rencana dan menilai hasil dikenal sebagai berpikir komputasional. Ya. Nah, apa saja itu berpikir komputasional? Kira-kira ada yang tahu nggak? Sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga sudah belajar tentang berpikir komputasional. Misalnya, sekarang kalian sekolah, ya. Kemarinnya kalian pasti sudah berpikir kan? Ya, besok dapat pelajaran apa ya? Ya kan? Apa yang harus disiapkan? Misalnya olahraga. Kalian pasti sudah memikirkan apa yang kalian lakukan untuk mempersiapkan pelajaran hari ini. Coba siapa yang bisa? Ya, menyiapkan baju untuk besok. Lagi? Menyiapkan bekal. Lagi? Menyiapkan buku pelajaran. Ya, melihat apakah ada tugas atau tidak. Lagi apa? Menyiapkan uang bekal. Lagi? Iya, benar sekali. Itu namanya berpikir komputasional. Jadi, gimana caranya kita berpikir secara luas tapi disederhanakan ya. Banyak sekali sebenarnya. Seperti acara ulang tahun sekolah misalnya, ya. Kamu akan mengadakan lomba, ya.
aja yang kamu siapkan? Ya, yang pasti peserta dulu. Setelah itu, ya timnya lagi. Alat-alat lomba. Sebelum alat-alat lomba, iya, lombanya dulu. Kita mau lomba apa ya? Setelah itu, menyiapkan alat-alat lomba. Lalu kita bisa mengikuti ya kegiatan lomba. Bisa dipahami? Bisa, ya. Lalu selanjutnya, tujuan kita mempelajari berpikir komputasional dan literasi digital. Coba kalian dibaca satu. Siswa mampu menjelaskan konsep dan pilar berpikir komputasional. Ya, jadi siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dari berpikir komputasional. Coba Siva baca yang kedua. Siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi di internet. Ya, jadi nanti kalian diharapkan bisa menganalisis ya apa yang kalian dapatkan, gimana cara memecahkan masalahnya. Ya, itu. Selanjutnya yang ketiga, coba Kirana. Siswa mampu menghargai dan mengerjakan perilaku digital yang bertanggung jawab. Ya, setelah kamu menganalisis tadi, jadi kalian diharapkan bisa membuat dan mengampanyekan hasil dari literasi digital yang kalian dapat. Ya, itu kira-kira tujuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya untuk kalian bisa lebih paham lagi ya, kalian silahkan simak video ini ya. Jadi perhatikan baik-baik videonya. Ada lagi contoh dari berpikir komputasional. Coba Ibu pengen kalian jelaskan ya jawaban kalian. Ya, sudah siap menerima tantangan? Sudah. Ya, perhatikan pertanyaan di sini. Ya, pertanyaan yang pertama. Bagaimana kamu menjelaskan proses pembuatan roti lapis pada robot? Nah, coba. Ya, Siva. Yang pertama saya lakukan adalah menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan, misalnya ambil roti, oleskan selai, tambah buah, lalu tutup lagi dengan roti. Iya, jadi kita jelaskan dulu sama robotnya supaya dia bisa menjalankan perintah. Aku ingin membuat roti. Apa saja yang aku lakukan? Yang pertama tadi apa? Ya, yang pasti kalian mengambil roti. Setelah itu, ya mengoleskan selai. Setelah itu, ya lalu mungkin ditambahkan topping, keju, stroberi, buah. Ya, lalu ditutup lagi dengan roti karena dia mintanya roti lapis. Ya, kalau misalnya Ibu mau menyuruh kalian, coba kalian buat proses pembuatan kopi. Apa saja yang dilakukan? Ambil gelas, Ya, ambil gelas lagi. tuangkan kopi lagi. Ya, tuangkan gula. tuangkan air, Sebelum tuangkan gula, panaskan air, ambil sendok, lalu tuangkan air panas, lagi. Diaduk rata, lalu ya siap dihidangkan. Berarti yang ini termasuk contoh berpikir komputasional yang mana tadi di antara keempat pilar tadi? Apa? Algoritma. Jadi kalau algoritma dia menjelaskan tentang langkah. Jadi langkah dari awal sampai akhir. Ya. Lalu ada pertanyaan yang kedua. Nah, ini jawabannya ya, sama. Lalu pertanyaan yang kedua. Langkah apa yang akan kalian lakukan jika kalian diminta untuk mengembangkan program yang mengurutkan nama siswa dari A sampai Z? Hal apa yang akan kalian lakukan? Ya? Saya akan mengetiknya satu persatu. Setelah itu baru saya akan mengurutkannya sesuai dengan abjad A sampai Z. Iya. Ada lagi jawaban lain? Ya, jadi yang pasti kita akan
menu, lalu kita mengetikkannya satu per satu. Lalu kita bisa menemukan jawabannya. Ya, kita buat dulu daftar nama yang akan dimasukkan, lalu kita bandingkan, lalu diganti jika ada yang salah apa yang perlu diganti. Setelah itu prosesnya diulangi lagi. Nanti lagi nama yang lain. Setelah itu mungkin baru kalian urutkan mana yang nomor A, B, C, D sampai Z. Ya. Nah, gambar ya. Jadi kalian coba tentukan rute keluar yang paling efektif. Siapa yang mau coba? Ya, coba satu. Coba dulu siapa aja? Saya. Ya, silahkan. Siapa udah ya? Ya, Andika coba. Saya. Coba ditunjuk. Ditunjuk yang mana? Kira-kira ya apa? Nanti kalau Andika salah, saya coba yang lain. Nah, ini adalah salah satu cara untuk melatih berpikir komputasional kalian. Nah, coba itu maksudnya kan di sini ya. Silakan. Dari sini ke situ gitu. Ya, gimana caranya? Coba ditunjukkan. Ya, terus, terus. Sana. Ada yang mana ya? Oh itu. Ya, Itu. bisa, tapi agak jauh dia jalurnya. Habis itu sini Bu. Ya, di situ ke atas, ke sana. Wah, oke. Ada yang mungkin menemukan jalan lain? Nah, tepuk tangan dulu buat Andi. Cari jalan yang sederhana dulu. Jangan yang rumit dulu dicari ya. Kita sederhanakan dulu masalahnya sehingga kita bisa mencari solusi. Bisa dipahami anak-anak? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Tidak. Ya. Kalau tidak, di sini Ibu punya satu tantangan lagi ya buat kalian. Nah, tantangannya kita akan diskusi kelompok ya. Jadi silakan kalian bagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Udah ya, mungkin satu dari aja ya, biar nggak jauh-jauh. Jadi nanti kalian di sini akan berperan sebagai detektif ya. Jadi Ibu punya berita di sini ya. Jadi berita ini harus kalian pecahkan masalahnya. Ya, apakah berita ini termasuk berita hoax atau fakta? Ya. Jadi beritanya nanti Ibu tunjukkan di slide. Ibu bagikan dulu lembar kerjanya ya. Nah, tugas kalian seperti tadi ya. Jadi kalian tugasnya berkelompok. Silahkan diskusikan berita ini. Apakah berita ini termasuk berita hoax atau berita yang fakta benar terjadi ya. Silahkan dikerjakan. Kalian buat judulnya. Kenapa dia hoax? Kenapa dia fakta? Ya, silahkan kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Oke, gimana? Udah selesai semuanya? Nah, kalau udah silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Rapikan diri lagi. Belum kita mulai presentasi ya. Kira-kira ada kesulitan dari detektif digital ini? Tidak. Bisa membedakan berita hoax dan fakta? Bisa. Ya. Nah, sekarang Ibu minta satu kelompok maju ke depan untuk mewakilkan. Ya, kelompok siapa yang mau? Ya. Ya, oke, kelompoknya Tata. Silahkan maju 2 orang aja ya, biar nggak banyak. Silahkan ke depan. Oke, silahkan perkenalan diri dulu dan sapa dulu. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Luar biasa. Seperti yang kalian tahu, kami perwakilan dari kelompok 1, yaitu saya, Cynthia Alona Maharani Manu, dan saya, Higesti Chandraska Gayatri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis sebuah berita online dan menentukan apakah berita tersebut hoax atau fakta. Hasil analisis kami yang pertama yaitu dari judul berita. Ada terungkap gula putih dibuat dari plastik berbahaya bagi kesehatan anak-anak.
Selanjutnya, sumber berita dan penulis. Berita ini berasal dari sebuah blog anonim bernama Sehat Alami dan tidak mencantumkan nama penulis. Informasi tersebut adalah hoax. Berita tersebut juga menjelaskan proses pembuatan gula yang sebenarnya. Kesimpulannya, berita berjudul terungkap gula putih dibuat dari plastik berbahaya bagi kesehatan anak-anak adalah hoax. Karena menurut kami, sumber berita tidak kredibel dan penulisnya anonim, informasi yang disampaikan tidak didukung oleh fakta ilmiah dan bertentangan dengan data dari sumber terpercaya. Judul berita dirancang untuk memancing emosi pembaca tanpa memberikan fakta yang akurat. Ya, tadi hasil diskusi kami mengenai analisis sebuah berita online. Kami tutup dengan semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Oke, itu dia tadi presentasi perwakilan dari kelompok 1 ya. Ya, jadi inilah gunanya kita berpikir komputasional ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan mendengarkan atau melihat berita ya tanpa tahu kebenarannya. Jadi kita harus teliti dulu dari bacaannya, tulisannya, faktanya. Kita cari tahu dulu apa benar berita itu atau hoax ya. Itu. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini ada mungkin yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Silakan define. Ya. Dalam melakukan tugas detektif digital, kami dapat menyimpulkan bahwa berpikir komputasional adalah alat yang sangat penting untuk menjadi pengguna internet yang cerdas. Dengan Tangan. Ya, jadi itu dia tadi anak-anak ya. Tujuan kita mempelajari materi hari ini. Kita bisa memilah mana informasi yang baik, mana yang buruk. Jadi AI atau kecerdasan artifisial itu juga dia tidak boleh kita sembarangan menggunakannya ya. Jadi kita harus pilah dulu informasinya. Ya, bisa dipahami anak-anak? Nah, itu karena sudah habis waktunya ya. Nah, udah mau jam istirahat. Jadi sebelum kita akhiri, nah, Ibu ada sedikit quiz buat kalian ya. Jadi silahkan keluarkan HP kalian semua. Jadi ini tujuannya supaya Ibu tahu sampai mana sih kemampuan kalian tadi tentang berpikir komputasional ya. Sudah dihidupkan HP-nya? Sudah ya. Linknya akan Ibu kirim di grup ya, di grup WA informatika ya. Silakan kalian diklik linknya dan silakan mulai menjawab. Itu kita akhiri pembelajaran kali ini karena waktunya juga sudah waktunya istirahat ya. Tapi sebelum kita akhiri, karena tadi kita sudah diawali dengan berdoa, sekarang kita tutup juga dengan berdoa. Silakan dan dipimpin pada asana. Untuk pelajaran, marilah kita berdoa menurut alat kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. ya. Langsung kita tutup dengan para pesan ya. Para pesandi.